Dan untuk kuliah selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita belajar manajemen strategik pada minggu lalu tentang perumusan strategi, sekarang kita akan melanjutkan dengan tema implementasi strategi. Ya, implementasi strategi. Seperti apa implementasi strategi? Kita lihat ini ya. Udah kelihatan belum? Udah, Pak. Nah, sudah. Kita akan belajar apa sih implementasi strategi. Ya. Kalau dari definisi kata, menurut kalian, implementasi itu apa sih? Penerapan. Penerapan. Ada kata lain? Penerapan, pelaksanaan, apa tuh? Proses lah, proses menjalankan gitu ya. Itu adalah kata dasar dari implementasi strategi. Nah, kita akan hubungkan antara perumusan strategi yang kemarin dengan implementasi strategi. Ya, ini saya akan tampilkan, ini sudah terlihat ya, hubungan perumusan strategi dan implementasi. Ya, kalau menurut kalian yang ada di pemikiran kalian, perumusan strategi dan implementasi strategi, kira-kira untuk ini apa yang kalian pikirkan? Perbedaannya apa di sini menurut kalian? Ya. Kalau perumusan strategi yang seperti kita lihat di sini ya, perumusan strategi yang secara teknis kurang sempurna jika diimplementasikan dengan baik. Maka akan didapat hasil yang lebih baik dibanding dengan rumusan strategi yang sempurna. Namun hanya di atas kertas. Hal ini didukung oleh sebuah hasil penelitian pada 31 industri manufaktur, di mana hasilnya menunjukkan bahwa kinerja yang diperoleh perusahaan tidak sekedar ditentukan oleh strategi yang dimiliki, namun lebih disebabkan karena efektivitas perusahaan dalam mengimplementasikan strategi. Beberapa lalu saya pernah bilang bahwa keberhasilan itu 50%-nya adalah perencanaan, ya. Jadi perencanaan atau mungkin rumusan di atas kertas. Jadi perang itu dimenangkan 50%-nya itu di atas kertas. Atau mungkin bisa dikatakan perencanaan itu adalah kemenangan 50%. Ya. Lalu selanjutnya ditentukan oleh implementasinya di lapangan. Tuh ya. Nah, ini saya akan tampilkan perumusan strategi dan implementasi strategi. Apa hubungannya? Nah, ini. Jadi kalau kita melihat formulasi strategi, lalu diimplementasikan, itu kemungkinannya ada 4 ini. Ya. Success, trouble, roulette, atau failure. Ya. Ini saya gambarkan dengan warna-warna ini ya. Jadi implementasi strategi itu ya ada yang disebut dengan kata sukses. Bahasa Inggrisnya ini sukses ya. Merupakan hasil yang paling diidam-idamkan oleh setiap perusahaan. Nah, situasi ini dapat terjadi formulasi strategi perusahaan disusun dengan baik juga dalam implementasinya. Jadi antara perumusan strategi dan pelaksanaan implementasi strategi ini selaras sesuai dengan harapan.
maka dia dikatakan ada dalam kotak sukses. Ini kemungkinannya. Yang kedua, trouble merupakan situasi di mana perusahaan menyusun formulasi strateginya dengan baik, namun implementasinya buruk. Ya, ini formulasinya bagus, tapi pelaksanaan di lapangannya itu buruk. Ini disebut dengan trouble. Ini pun sering terjadi sehingga apa yang sudah direncanakan berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan. Wah, ini yang mungkin kemungkinannya akan terjadi, ya. Namanya trouble. Lalu yang ketiga, roulette. Roulette itu adalah merupakan situasi di mana perusahaan kurang baik dalam performasi strateginya. Namun perusahaan melakukan implementasinya cukup baik. Kalau ini sebaliknya, kebalikan dari trouble. Kalau trouble formulasinya baik, namun implementasinya buruk. Tapi kalau roulette, justru sebaliknya, implementasinya baik, tapi perumusan formulasi strateginya itu kurang baik. Jadi sebaliknya seperti itu. Nah, ini ada lagi yang parah ini, yang terakhir. Kayak diberi warna merah. Failure. Kondisi ini sangat tidak diinginkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena strategi perusahaan tidak diformulasikan dengan baik, demikian juga implementasinya. Jadi kedua-duanya kalau yang failure ini, perumusannya buruk, pelaksanaannya pun buruk gitu. Nah, sekarang saya akan menghubungkan dengan kegiatan kita, contohnya dalam berorganisasi. Mengapa perlu ada persiapan-persiapan yang kalian lakukan seperti dalam organisasi mahasiswa? Harus membuat ADART, harus membuat program kerja, lalu menyusun siapa pengurusnya. Ini adalah bagian dari perumusan strategi. Nanti bagaimana implementasinya? Nah, kita lihat di lapangan, begitu ya. Nah, ini kan kita sudah susun semua nih. Anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, serta program kerjanya sudah pas. Nah, apakah kita dalam kondisi yang mana nanti pada pelaksanaannya? Apakah kategori sukses, apakah kategori trouble, atau kategori roulette, atau kategori failure? Terserah. Arya kemarin sebagai kandidat calon ketua Hima berkampanye, jika saya terpilih akan A, B, C, D. Nah, ini rumusannya seperti itulah di atas kertas atau teorinya. Tapi kita lihat dalam pelaksanaannya. Jadi begitu ya. Saya simpulkan hubungan perumusan strategi dan implementasi itu ada 4 kemungkinan. Kemungkinannya sukses, kemungkinannya trouble, kemungkinannya roulette, atau yang terakhir dan terburuk kemungkinannya ada failure. Kondisinya seperti yang kalian lihat dalam layar. Gitu ya. Ini kemungkinan-kemungkinan ini pasti akan terjadi di lapangan dalam melaksanakan sebuah implementasi strategi. Gitu. Next. Nah, ini sekarang kita lanjutkan kepada perbedaan antara formulasi strategi dan implementasi strategi. Di mana sih bedanya? Kita lihat ya di layar. Nah, formulasi strategi 1. Perumusan strategi adalah memposisikan kekuatan sebelum dilakukan tindakan. Jadi sebelum tindakan itu kita mengkotak-atik di atas kertas atau dalam sebuah perencanaan itu siapa berbuat apa, di mana tempat, kapan dan waktunya dan segala macam itu dirumuskan dulu. Ya. Itu formulasi strategi. Ya, lalu bagaimana implementasinya? Nah, ini nomor 1 dengan nomor 1. Tolong dilirik lagi ke sebelah kanan.
Implementasi strategi adalah mengelola kekuatan, memanage semua aspek selama tindakan dijalankan. Ya. Jadi itu bedanya. Memposisikan kekuatan sebelum dilakukan, sedangkan implementasi strategi adalah memanage semua aspek selama tindakan dijalankan. Jadi adalah pelaksanaan dari formulasi strategi itu, implementasi, gitu ya. Nah mungkin kalian semua dalam bertindak pun ya seharusnya seperti ini, ada formulasi dulu strategi sebelum dilaksanakan penerapan dari formulasi tersebut. Ya. Lalu yang kedua, kalau formulasi itu berfokus pada efektivitas. Jadi artinya dalam hitung-hitungan di atas kertas itu lebih cenderung kepada kira-kira nih ya, efektivitas itu kan menyangkut dengan waktu. Menyangkut dengan waktu. Kegiatan 1, kepada kegiatan 2, 3, 4 dan seterusnya itu tentunya perlu perhitungan-perhitungan. Contohnya deh, misalkan kalau kita melakukan kegiatan sebuah acara, itu tentunya ada rundown acara namanya ya. Nah, rundown acara ini sudah ada waktu-waktunya. MC membaca 5 menit, terus sambutan 10 menit, sehingga di atas kertas itu kita waktunya itu selesai dengan tepat waktu. Ya. Lalu kalau implementasinya seperti apa? Berfokus pada efisiensi. Ya, kalau perusahaan itu lebih kepada apa ya? Efisiensi. Jadi kepada kalau efektivitas waktu, efisiensi itu kepada material, anggaran dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi memang dalam pelaksanaannya pasti ada kemungkinan-kemungkinan perubahan-perubahan, kendala-kendala di lapangan itu pasti terjadi. Tiba-tiba dalam sebuah acara udah disusun rapi. Tiba-tiba ada tamunya datang si A, si B, dan segala macam. Nah, sehingga akhirnya waktunya berubah lagi nih. Nah, itu yang mungkin juga terjadi. Gitu ya. Nah, jadi ada ada sesuatu yang memang tidak diduga gitu ya kalau dalam pelaksanaannya. Jadi bisa juga tidak sesuai dengan formulasi strategi yang sudah dirancang sebelumnya. Lalu yang ketiga, lebih merupakan proses intelektual. Jadi artinya formulasi ini lebih cenderung kepada pemikiran-pemikiran, ide-ide, gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk di atas kertas. Lebih pada kepemikiran. Jadi artinya hanya orang-orang yang berpikir, punya ide dan gagasan dituangkan. Ya. Lalu kalau pelaksanaannya seperti apa? Lebih merupakan proses operasional, artinya itu kepada eksekusi atau pelaksanaan yang lebih sifatnya ke teknis dari intelektual. Nah, kalau orang intelektual kan orangnya pemikir, yang badannya misalkan yang tidak mungkin dia melaksanakan secara operasional. Jadi hanya sumbang pikiran saja gitu ya. Nggak juga seorang arsitektur turun tangan untuk ngecor gitu, angkat-angkat semen kan nggak juga seperti itu. Ya. Atau ngangkut-ngangkut batu, wah gitu. Nah, ini tolong dibedakan. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan anggap aja kontraktor ya. Jadi pemikir-pemikirnya itu perancang-perancang itu para insinyur-insinyur, para arsitek-arsiteknya. Lalu operasionalnya lebih kepada orang-orang yang punya tenaga gitu begitu ya. Kira-kira begitulah. Ya, nggak mungkin juga diangkut-angkut semen tuh orang-orang arsitek yang punya intelektual. Nah, seperti itu kira-kira ya. Lalu yang keempat, membutuhkan keahlian intuitif dan analisis yang tajam. Ya. Jadi dalam memformulasikan strategi tentunya keahlian dan analisis yang tajam. Bila kita
melakukan sesuatu. Begini ya, analisis yang tajam itu udah dipikirkan jauh sebelumnya. Misalkan apabila kita melakukan tindakan A, apa yang akan terjadi kepada B? Lalu dampaknya terhadap C seperti apa? Gitu ya. Ini juga ini dalam bentuk formulasi. Itu tajam sekali, beda dengan implementasi. Ya. Kalau implementasi di bawahnya itu membutuhkan motivasi khusus dan keahlian kepemimpinan. Jadi yang orang-orang pelaksana dari formulasi strategi ini tentunya bukan orang yang membuat formulasi itu, ya, tetapi ada orang-orang yang khusus untuk ditugaskan itu. Maka dari itu diperlukan seorang yang ahli dalam memimpin anak buahnya, ya, atau bawahannya. Lalu yang kelima, membutuhkan koordinasi di antara beberapa individu. Nah, kalau formulasi strategi itu hanya beberapa individu saja, tidak semuanya. Artinya hanya orang-orang yang berkompeten di antara orang-orang yang punya pelaksanaannya. Nih. Sepertinya misalkan nih, koordinasi di antara beberapa individu. Jadi nggak banyak orang di sini ya kalau membuat formulasi. Hanya orang-orang yang punya kemampuan secara intelek, punya analisis tajam, serta mampu menuangkan pikirannya dalam bentuk tulisan. Nah, sedangkan kalau implementasi strategi itu adalah membutuhkan koordinasi di antara banyak individu. Jadi pimpinannya yang diundang, lalu pelaksanaannya didistribusikan, diarahkan kepada orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Ya, kalau mandor kan yang dipanggil mandornya aja kalau rapat. Kalau lapangannya mandornya nggak sendirilah kerja, tentunya perlu banyak orang. Artinya ini dituangkan dalam bentuk kebutuhan. Di bentuk kebutuhannya apa nih? Ya mandor perlu tukang angkut-angkut semen, kuli dan lain sebagainya, itu tentunya perlu banyak orang. Dan orang-orang yang dibawa secara teknis operasional itu tidak perlu mikir lagi secara teorinya seperti apa gitu. Bisa dikatakan artinya mereka hanya pekerja-pekerja kasar saja, ya. Jadi di sini saya melihat perbedaan formulasi strategi dan implementasi strategi. Kalau formulasi ini lebih kepada pemikiran dan intelektualitas di atas kertas dalam sebuah perencanaan. Sedangkan implementasi itu harus menunjuk orang-orang yang memang terlibat di dalamnya secara fisik, lalu secara teknis langsung. Ya, ini tolong dibedakan ya. Ada pemahamannya di sini ya. Jadi antara formulasi strategi dan implementasi strategi. Tolong diperhatikan ini kata-katanya. Ya, oke. Lanjut. Nah, tentunya dalam pelaksanaannya itu ada berbagai problem dalam implementasi strategi. Ya. Seperti dikutip Hanger terhadap hasil survei terhadap 93 perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune 500 menunjukkan bahwa setengah dari perusahaan-perusahaan tersebut menemui 10 macam problem ketika mengimplementasikan sebuah strategi perubahan. Contohnya, ya, misalkan kalian di sini siapa ya yang ini ya? Tanti, ayo pernah masuk ke McD, McDonald? Pernah, Pak. Nah, sebelumnya kan tidak ada papan tombol touchscreen ya kalau beli ya? Pas Ayu mah belum sih. Belum. Udin pernah ke McD, makan di McD, Udin? Ya, pernah, Pak. Udin, ada perbedaan nggak sebelumnya? Iya, ada. Biasanya kan antri di depan kasir. Sekarang kan udah mulai pakai touchscreen di depannya dulu. Kita pilih, pesan, bayar. Udah tinggal tunggu pesanan dari itu aja. Lalu dari situ ada masalah nggak? Sebetulnya masalahnya ya itu
masih gaptek sama aplikasi itu gitu kan, kita kudu harus didampingi sama pelayannya yang ada. Nah, itu kan merupakan sebuah perumusan strategi perencanaan supaya mengurangi antrian panjang di depan kasir ya, kalau dalam di McD itu. Maka dibuat tabel, ternyata pelaksanaannya, implementasinya pun terdapat masalah. Contohnya, misalkan Udin mengalami gaptek gitu, kan itu masalah juga. Nah, jadi di situ kan harus dikawal terus sama pegawainya. Pencet apa, kan itu masalah. Sekarang berapa kali Udin masuk McD dengan cara memesan seperti itu? Biasanya drive-thru Pak, enak tinggal ngomong aja. Tinggal duduk aja. Tiara, pernah masuk McD nggak? Pernah, Pak. Nah, terus gimana? Masuknya ada perbedaan nggak? Cara pesannya sebelum yang sekarang? Bang. Hah? Sama sekali doang. Cuma sekali? Hmm. Wah, kalah sama Lina. Lina udah 20 kali. Dia sarapan nih McD terus. Diana makan malam McD terus. Diana pernah nggak ke McD? Pernah, Pak. Ya, berapa kali? Berapa ya? Tahu dah. Diana pernah nggak ngalamin sebelum ada tombol memilih makanan di atas papan sama sebelumnya, pernah nggak? Enggak. Perasaan yang milih aja, apa yang milih di atasnya itu? Nggak, maksud saya mesan dalam masuknya itu kan semula kita harus antri di kasir ya. Hampir Iya. kayaknya nggak semua stand-nya masang kayak gitu Pak. Banyak yang iya. belum juga gitu. Tergantung, Ada yang juga Pak. belum. Iya, Nah, ini kan seperti ini adalah sebuah masalah dalam implementasi strateginya. Ternyata problemnya adalah sebagian besar mungkin ya, kalau yang nggak sering masuk ke situ, tidak mengulang-ulang lagi untuk beli gitu ya. Lu ini gimana ya? Saya mau perlunya ini apa yang harus saya pencet kan gitu ya? Apa perlu saya tonjok nih layar supaya keluar makanannya gitu ya? Nah, ini kan merupakan sebuah proses implementasi strategi. Kira-kira menurut kalian, ini tujuannya apa ya McD buat seperti itu? Tolong dijawab dong. Lebih efisien mungkin, Pak. Efisien. Terus apa lagi? Mengurangi kerumunan mungkin Pak, karena kemarin COVID. Oh ya, bisa. Padahal itu sebelum COVID juga kayaknya udah ada deh. Lalu kira-kira apa lagi? Lebih simpel, Pak. Simple. Lalu apa lagi? Coba lihat dari berbagai aspek. Perkembangan teknologi mungkin, Pak. Ya. Terus yang bekerjanya juga kan mempengaruhi juga ya. Yang dalam kan itu kan dalam hal pembayaran, contoh satu lagi. Pembayaran itu kan tidak harus pada akhirnya dengan uang cash. Kan ada alatnya juga kan di bawahnya itu kan. Ya kan? Keluarlah itu apa bayar debitnya. Kan ada kan bayarnya mau cash atau kredit atau gitu kan gitu ya. Nah, di samping itu juga pegawainya dalam spare waktu si pelanggan memilih makanan, pegawai yang lainnya itu bisa memanfaatkan waktu untuk melayani para pelanggan yang lain. Contohnya, Lina pernah nggak beli dari Peri di McD? Kalau di McD nggak pernah. Di mana pernahnya? KFC, Pak. Oh, KFC.
Itu kan yang melayaninya kan satu orang ya, pakai headset gitu ya, sambil megang, sambil ngomong, sambil dia pegang alat apa tuh, hitung-hitung ya, berapa. Jadi sambil bekerja, sambil apa ya, sambil bekerja sambil melayani yang lain, ngomong yang ini, ngomong melayani yang pesanan, terus sambil melayani mobil yang lewat yang sebelahnya. Itu yang saya lihat seperti itu ya. Jadi ada satu pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang, beberapa pekerjaan. Ini merupakan adalah mungkin strategi dari McD untuk efisiensi dari karyawannya itu sendiri, sehingga tidak banyak orang di situ ya. Gajinya segitu, tapi pekerjaannya bisa dilakukan oleh seorang. Seperti itu. Ya. Lalu kita lihat nih apa saja sih masalahnya. Satu, implementasi berjalan lebih lambat dibanding dengan perencanaan awal. Ini juga ada semacam ini. Ini juga masalah. Contohnya, kita sudah terjadwal kuliah jam 7.10. Ternyata itu perumusannya, implementasinya jam 7.35 baru pada muncul mahasiswanya. Ini masalah, gitu kan? Ya. Lalu ya yang nggak online nggak offline sih, terlambat sering juga. Ya. Dulu kalau kuliah yang nunggu siswanya, sekarang dosen yang nunggu. Diana kalau dikeprokin dia nyumpet dia. Baik. Yang kedua, munculnya berbagai masalah yang tidak diduga, yang tidak terduga. Nah, ini sangat banyak sekali masalah-masalah dalam pengimplementasian strategi. Di atas kertas sudah mulus, sudah rapi, tinggal running, tinggal eksekusi, ternyata ada masalah muncul yang tidak terduga di lapangan. Dalam pelaksanaannya tidak terduga Diana lapar, maka belilah bakso, berkurang uang. Tidak terduga di lapangan Tiara haus, beli chat time. Tidak terduga dalam pelaksanaan organisasi Diana lapar, beli nasi padang 3 bungkus. Dan segala macam. Itu kan ada hal-hal yang tidak terduga ya. Tidak terduga dalam operasional pelaksanaannya, ban motornya kempes, pecah di jalan sehingga harus ditabal. Sehingga ada waktu yang tergerus untuk nambal ban, itu seperti itu. Tidak terduga ternyata pas pelaksanaannya turunlah hujan, maka resepsi pernikahan Tiara bubar. Begitu ya Diana. Karena padahal pawang sudah komat kamit dengan jompa-jampe yang paseh, sehingga pelaksanaan resepsi Diana bubar. Tidak terduga pelaksanaan resepsi Diana diterjang banjir. Nah, ini juga masalah gitu loh maksud saya. Ya, jadi memang ada masalah-masalah yang tidak diduga. Ya. Lalu yang ketiga, koordinasi dalam implementasi tersebut tidak efektif. Jadi ada semacam begini ya. Kalau kita dalam event organizer gitu kan orang-orangnya jauh ya. Nah, itu supaya efektif itu seperti apa? Ya. Makanya diperlukan ini talkie gini. Halo, tolong itu tamu yang datang sudah siap. Nah, sehingga orangnya nggak harus mundar-mandir gitu ya. Tolong itu ada tamu kehormatan sudah tiba. Monitor di depan pintu sudah turun. Nah, lalu yang dalamnya kan siap-siap. Nah, ini yang sangat perlu sekali, sehingga yang di depan monitor, yang di dalam monitor, yang di dalamnya lagi seperti apa gitu ya.
Lalu yang keempat, perusahaan memberi perhatian berlebihan terhadap aktivitas persaingan, penanganan krisis, hingga kurang memperhatikan implementasi yang harus dijalankan. Nah, ini ada kemungkinan juga ya, aktivitas persaingan, penanganan krisis, sehingga perusahaan kurang memperhatikan dalam hal implementasinya. Contohnya misalkan di tengah perjalanan, setelah semua selesai rapi, di tengah perjalanan demo para karyawan, sehingga ada satu hari yang tidak efektif atau tidak terpakai atau berhenti operasi, sehingga dengan adanya demo karyawan ini semua produksi berhenti, sehingga pasokan pengirim kepada distributor itu terganggu. Karena apa? Karena ada krisis itu, karyawan, demo, dan segala macam. Gitu. Lalu yang kelima, kemampuan SDM yang terlibat dalam implementasi strategi kurang. Jadi karena kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaannya, ini juga menjadi sebuah masalah. Ya, sehingga banyak yang melaksanakan 1, 2, 3 pekerjaan oleh satu orang. Lu yang ini ya, kamu yang ini ya, kamu yang ini ya, semua ditumplakin. Masa gue semua sih guys, kan kadang gitu ya. Jadi anak, gue kan harus begini guys, begini dan segala macam. Nah ini karena apa? Karena kurangnya dari sumber daya manusia itu sendiri. Ya suka begitu nggak sih dalam pelaksanaannya? Gitu. Sehingga terjadi adalah satu sumber daya manusia itu melakukan pekerjaan lebih dari satu. Ya. Nah, ini juga satu masalah dalam implementasi. Lalu yang keenam, pendidikan dan pelatihan sumber daya di tingkat bawah kurang memadai. Nah, ini juga perlu dipahami ya, perlu dipahami karena begini. Sebenarnya manusia itu tidak ada juga yang bodoh. Tidak ada yang bodoh. Cuma bagaimana kita caranya berkomunikasi. Jangan samakan komunikasinya semua, jangan disamaratakan komunikasi satu sama lainnya. Saya kalau harus bicara dengan Diana, dengan Diana seperti apa? Saya harus komunikasi sesuai dengan pemahaman Diana. Ya. Diana kalau senang komunikasi, senang ditepuk tanganin, saya tepuk tangan. Wah, kalau Diana ditepuk tanganin terus dia semangat. Jadi bicara saya harus tepuk tangan. Itu ya, beda sama siapa ya, misalkan yang lainnya. Saya kalau bicara sama Ayu Tanti itu harus pelan, harus gitu, beda. Jadi tiap ini harus ada. Sebenarnya semua manusia itu sama, cuma memang dia mah nggak paham sih kalau diceritain. Nah bukan masalah itunya, cuma bagaimana kita harus memahaminya dengan cara kita berkomunikasi. Begitu. Saya kalau bicara sama Lina supaya pesan saya sampai, saya nggak mungkin pakai tepuk tangan. Ayo Lina, ayo. Ya Lina malah gini gitu. Kan nggak boleh, nggak begitu. Jadi cara komunikasinya, ya. Jadi beda-beda ya antara komunikasi satu orang dengan yang lainnya. Tolong dibedakan supaya pesan kita sampai. Kalau saya bicara komunikasi sama Udin, tentunya harus dengan komunikasi yang dimengerti oleh Udin. Yang terhormat, Bapak Udin, bagaimana, sudah bersedia? Baik, Bapak Udin, saya akan menyampaikan. Nah, itu yang artinya ada komunikasi yang gitu ya. Kalau Udin kan kalau ditepuk tangan nggak mungkin ya. Udin, nggak gitu ya. Jadi artinya ada perbedaan di sini, gitu ya. Ya. Kalau misalkan kalau Kevin orangnya cool kayak gitu, diem gitu ya. Saya seperti apa harus komunikasi? Tolong disesuaikan. Kalau Kevin kelihatan orang serius ya kita sampaikan dengan komunikasi yang memang dapat dimengerti oleh Kevin, serius gitu dan segala macam. Kalau Diana diajak komunikasinya sambil serius, dia nggak akan nerima dia. Gitu, dia harusnya pakai dengan cara-cara yang gitu.
Ya, oke ya. Jadi kesimpulannya begini, saya beritahu kepada kalian ya bahwa setiap sumber daya manusia, setiap orang itu bukan mereka tidak pintar atau tidak mengerti, tapi kita yang perlu memahami cara berkomunikasi dengan orang tersebut, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Saya berkomunikasi dengan Nurhaya ya dengan apa yang dipahami oleh Nurhaya. Ya. Kalau Leha ini kayaknya kalau di kelas ketawa yang paling kenceng ya. Siapa yang ketawa paling kenceng? Ada yang apa ya? Ada yang disampaikan orang itu akan dimengerti kalau dia bicara komunikasinya dengan rileks, santai gitu ya. Baru masuk di kepalanya gitu ya. Nah, begitu juga ya. Tapi saya garis bawah ini. Saya ulangi lagi ya. Setiap manusia itu bisa dan pintar dan bisa diarahkan kemana saja. Cuma bagaimana kita cara mengkomunikasikannya. Ya, begitu ya. Gitu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Leha, kalau menurut Leha sendiri yang Leha alami, Leha rasakan, kalau berkomunikasi tipenya Leha tuh kayak apa sih? Harusnya. Tipe apa, Pak? Tipe cara berkomunikasi dengan Leha supaya cepat paham itu seperti apa sih yang Leha ini? Kayaknya lebih cocok ngegas deh, Pak. Beda knalpot LA King. Oke, kayak ngegas ya. Sekarang Doya. Kalau Doya komunikasi dengan teman itu yang kira-kira masuk ke pemikiran bisa dipahami seperti apa Doya? Kalau tipe Doya itu kayak mana? Iya, Pak. Yang komunikasi yang santai sih, Pak. Santai ya? Iya, santai. Terus ya jangan terlalu serius juga. Oh, itu baru yang bisa dipahami loh Doya. Iya. Sekarang ini Andri. Andri Jailani. Ini baru nih nyari HP nih. Orangnya di mana gitu lama nih. Dengerin tahu kayak HP-nya kayak digeletakin di mana ini. Ayo, kalau Ayu seperti apa Ayu tipenya? Komunikasi yang diserap oleh Ayu seperti apa? Kalau Ayu mah biasa aja sih, Pak. Nggak terlalu serius. Nggak terlalu banyak bercanda juga, enggak. Jadi biasa aja gitu, Pak. Udah beda ya. Kevin seperti apa Kevin? Seperti apa ya? Ya lebih itu aja sih Pak, lebih jelas aja. Lebih jelas itu kondisinya seperti apa? Bisa dispesifikkan? Nyantai sambil ngopi ya Bang Kevin. Santai sambil ngopi. Oke. Anjar, seperti apa Anjar? Ya lembut sih Pak. Lembut selembut apa Anjar? Ya ngomongnya nggak kasar gitu. Oh nggak kasar, itu kan beda ya kan? Kalau tadi Leha lebih seneng sama orang yang ngegas. Gila. Jadi kalau ngomong sama Leha harus bawa motor. Gak gitu, Pak. Maksudnya tuh kayak lebih santai ngegasnya gitu. Lebih semangat ya. Gitu, Pak. Betul.
Jadi ya tolong pahami lagi gitu ya. Terus saya mau tanya lagi. Apa ini Doya? Diana kayak apa Diana? Komunikasi yang Diana terima itu yang mudah dipahami seperti apa? Sambil santai aja Pak, sambil jajan. Gitu. Oh, Ngemil. cewek matre ini. Cewek itu nggak ada yang matre Pak, tapi Oh, tergantung cowoknya oh mau gitu. apa Kalau enggak. matre itu normal loh Diana. Normal. Saya katakan di sini semua kalau nggak ada yang nggak matre itu nggak normal. Justru kalau matre itu normal. Kenapa? Mana mau sih yang diajak jalan kaki? Yuk kita ke kampus supaya mesra. Kita jalan kaki dari sini, nggak tahu jaraknya 5 kilo. Siapa yang mau? Udah gitu nggak minum-minum gitu supaya jalan haus guys. Tentunya kan minum dong gitu. Ya, artinya ada seperti itu. Tiara, komunikasi Tiara seperti apa? Yang gimana aja masuk, cuman agak kencengan gitu ngomongnya. Oh gitu. Jadi nggak perlu pakai alat bantu dengar ya, Tiara ya? Farida, seperti apa Farida? Bercanda juga bisa, serius juga bisa, insya Allah sih Pak. Gimana aja, gimana diajaknya. Oh, di mana ajaknya? Apa aja pasti masuk gitu ya kalau diajak komunikasi ya. Ya jadi jangan apa tuh jangan sampai ada wah si ini mah susah, si ini mah nggak paham. Nah itu ada kalimat seperti itu dan itu pun itu memang terjadi kan. Tapi pada intinya bukan begitu. Bagaimana kita memahami cara berkomunikasi dengan orang tersebut, begitu ya? Ya, kalau ke anak-anak kan sebenarnya dia paham, cuman kan cara berkomunikasi kita seperti apa, gitu ya? Gitu. Kalau sama Diana nggak ngerti juga komunikasinya, nggak usah bicara, begini aja. Nah, Diana itu baru ngerti. Oh iya Pak, saya ngerti. Pakai isyarat. Baik, kita lanjutkan ya. Itu tolong dicatat ya. Ini kata saya seperti itu. Selanjutnya kita share screen lagi. Sampai mana tadi? Oke, sampai sini ya. Ini nih. Lalu yang berikutnya, tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. Ini banyak sekali lah kendala-kendala yang di eksternal begitu eksekusi lapangan. Contohnya misalkan kalau dalam perusahaan itu kamu lihat deh kalau jalan ke kampus. Sekarang kan lagi dibangun. Apakah itu sesuai sama perencanaan, perumusan, strategi? Itu pasti tidak, karena ada terkendali oleh faktor-faktor eksternal. Contohnya, di situ tuh harus melibatkan. Saya pernah suatu waktu lewat ke situ ya. Itu pemudanya di situ ada, organisasi masyarakatnya. Nggak tahu dah itu yang pegang siapa. Itu antara kayak FBR-nya atau siapa lah gitu ya. Kayak semacam itunya. Itu kan minta juga. Terus ngawasin kalau nggak ngasih uang, ini tidak akan berjalan dengan baik. Itu kan kayak semacam-macam kayak gitulah kendalanya. Nah, begitu di jalanan ini banyak kabel telepon, kabel listrik dan segala macam, itu kendala juga. Ya, ini yang perlu dirumuskan juga sebelumnya. Gitu. Lalu kualitas kepemimpinan dan pengarahan dari manajer departemen kurang memadai. Ini faktor kualitas pemimpin. Ya. Sekarang saya ingin bertanya, apa bedanya pemimpin dengan penguasa? Siapa yang mau jawab?
Nadiem Makarim Menteri Dikbud, pemimpin atau penguasa. Ya, udah jawab sendiri saja. Lalu yang 9, tidak jelasnya implementasi pada tugas dan aktivitas kunci. Nah, ini juga suka terjadi ya. Jadi ada dua pendapat dalam pelaksanaannya yang beda pandangan. Seharusnya begini, harusnya begini. Nah, itu ada terjadi juga. Ya. Kalau kamu melakukan aktivitas seperti buat acara, ini kita makannya apa nih? Box atau apa gitu ya, atau prasmanan atau apa, ini kan juga pasti ada perbedaan di antara ini ya aktivitasnya gitu ya. Lalu yang 10, pemantauan aktivitas oleh sistem informasi yang dimiliki perusahaan kurang memadai. Nah, ini juga masalah dalam penerapannya. Pemantauan itu sekarang sudah menggunakan SCTP, CCTV. CCTV. Nah, kalau dalam lalu lintas itu sekarang, kalau di Cikarang belum ada, mungkin di Jakarta sudah ada. Supaya lebih ini implementasinya seperti apa? Tilang itu sekarang tidak banyak polisi, tapi banyak layar-layar CCTV di mana-mana, jadi tilang dengan monitor pantau itu. Nah, lebih efisien lagi kalau dalam perusahaan, tiap sudut ada CCTV. Jadi kalian dimonitor semua, tiap pekerjaannya, di mana kamu bertugas, CCTV semua banyak. Nah, ini juga apa? Kalau dalam lingkungan tertutup mungkin masih bisa dipantau, tapi kalau sudah keluar perusahaan, artinya bekerja di luar perusahaan, di lapangan, itu juga sangat banyak sekali masalah-masalahnya. Nah, ini adalah 1 sampai dengan 10 problem dalam implementasi strategi. Tentunya ada lagi banyak di luar yang 10 ini, ya. Lalu yang berikutnya, proses implementasi. Seperti apa sih prosesnya? Nanti ini paparannya akan saya share. Menurut Hanger, untuk memulai proses implementasi, pihak manajemen harus memperhatikan 3 pertanyaan berikut. Siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah diformulasikan? Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan? Lalu yang ketiga, bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan? Kita jawab ya, ini semua ya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang akan melaksanakan implementasi? Nah, di sini jawabannya, kalau dalam perusahaan itu para direktur fungsional, nah, direktur pemasaran, direktur SDM, direktur operasi, serta direktur keuangan. Ya, para direktur divisi atau SBU akan bekerja sama dengan karyawannya untuk mengimplementasikan seluruh rumusan yang telah dibuat dalam skala besar. Nah, itu sebelumnya perencanaan-perencanaan seperti yang kalian alami, contohnya yang tadi saya sebutkan, contohnya di McD deh. Nah, itu pelaksanaannya, implementasi membuat kebijakan seperti itu, orang memesan harus dengan memencet tombol, itu sudah melalui proses perumusan. Ya, lalu dilaksanakannya oleh siapa? Oleh para pelaksana yang di bawah, yaitu pemasarannya. Berarti dia harus melaksanakan itu. Lalu operasinya, lalu keuangannya. Semua itu adalah orang-orang yang melaksanakan dari proses sebuah kebijakan. Lalu sedangkan para manajer pabrik, manajer proyek, dan kepala-kepala unit akan mengimplementasikan rumusan strategi tersebut secara rinci dan dalam skala yang lebih kecil. Artinya begini loh, kalau dalam membuat itu apa perumusan strategi seperti apa sih ini ngerakit cakar ayam gitu ya. Nah, itu hal-hal yang kecil itu yang dikerjakan oleh manajer pabrik, artinya mandor-mandornya gitu loh. Seperti misalkan
gini loh cara masukin benang gitu loh. Nah itu lebih rinci. Oh ini ukurannya harus baju itu harus setengah senti dari sikut bawah, sikut tangan, nah seperti itu. Buat cakar ayam seperti apa? Nah gini nih implementasinya. Sebaiknya kawatnya diputarkan pakai paku atau seperti apa? Ini harus nunjuk. Nah seperti itulah tugas dari manajer yang bawahnya, yang lebih kepada dia kepada hal-hal yang rinci, yang tidak dipikirkan, yang tidak perlu dipikirkan oleh seorang yang pangkatnya lebih tinggi golongannya. Ini nggak perlulah kayak gini, biar mereka mendefinisikan sendiri di lapangan. Lalu apa yang harus dilakukan? Ini saya ambil contoh PTAA, PTBB ini adalah sebagai contoh saja ya. Mengembangkan program anggaran, prosedur pengembangan, program dibuat dengan tujuan agar strategi yang dibuat dapat diimplementasikan dalam suatu tindakan. Kalau perumusan strategi yang sudah ada di kertas, tapi tidak dilaksanakan, itu hanya sebuah mimpi. Ya. Kita sudah berangan-angan nih merencanakan itu, wah, tapi tidak dilaksanakan, itu adalah hanya sebuah mimpi. Ya. Kita jadi harus ada eksekusinya, harus ada implementasinya di lapangan. Kita mau Farida mau ke Jepang, bawa angan-angan rencananya dalam ya. Tindakan apa yang harus perlu saya lakukan gitu ya. Gitu. Dan lain sebagainya. Melakukan program restrukturisasi untuk mengalihkan toko-toko PTBB ke dalam rantai komando pemasaran PTAA. Artinya ini ada begini, ada dua perusahaan ini ya. PTB ke PTA. Dengan adanya restrukturisasi tersebut, para manajer toko berada dalam satu rantai komando. Ya. Terus mengembangkan program periklanan secara terpadu. Ini adalah salah satu tindakan implementasi dari sebuah strategi. Mengadakan program pelatihan bagi para manajer toko yang baru dan para ex-PTB yang masuk dalam tim manajemen yang baru. Begini, saya jadi teringat nih. Kalian tahu nggak yang ceritanya siapa tuh? Ceritanya orang yang hilang di Sumedang di Cadas Pangeran, tahu nggak? Bang Yana. Ya. Tahu? Iya, Pak. Tahu Pak, Ya. yang ngepranknya. Yang ngeprank. Bang Ngeprank. Yana ya, Pak. Ya. Yana Suherlan ya. Ngeprank. Katanya dibawa sama Orai Koneng ya, Lina? Siluman Orai Koneng. Iya, jadi begini. Dari begitu, saya perhatikan semua konten yang ada di YouTube itu supaya naik videonya, judulnya Orai Koneng, sampai nyanyian Orai Koneng. Oh, ini adalah bagian dari sebuah strategi supaya kontennya naik gitu loh. Saya suka perhatiin tuh kayak gitu loh. Berarti kita dalam membuat ini tuh konten itu disesuaikan sama yang kondisi yang up to date. Wah, ini nyanyi Orai Koneng, ini nyanyi video Orai Koneng gitu ya. Peluk bantal guling warna koneng. Langsung disingkirkan bantainya. Oke, selanjutnya. Mengadakan program pelatihan bagi para manajer toko dan para manajer ex-PTB yang masuk dalam tim manajemen baru. Lalu yang selanjutnya, menyusun prosedur baru dalam hal pelaporan keuangan untuk menyatukan toko B ke dalam sistem akuntansi PTA. Kalian pernah tahu nggak sih kalau ini? Pernah lihat nggak dalam sebuah gerai, kafe kecil lah, dia pakai ini apa tuh? Jadi input data uangnya pakai kayak tab gini loh. Jadi ada aplikasi khusus ya. Namanya apa? Siapa yang pakai di antara kalian di sini? Itu jadi nggak perlu beli ini lagi, beli software. Ada apa ya namanya apa tuh? Jadi harus masuk, harus keluar. Itu setiap toko yang gitu pakai itu sekarang. Jadi di depannya hanya modal tab aja.
itu udah ketahuan semua masuk gitu ya. Ini baik. Nggak kelihatan. Oke. Mengadakan program modernisasi untuk mempersiapkan toko-toko B bergabung secara resmi dengan PTA. Nah, sekarang yang lagi hangat-hangatnya bergabung Tokopedia dengan Gojek. Ya. Memang sih antara Gojek dengan Tokopedia itu saling membutuhkan. Kalau Tokopedia menyediakan alat-alat tokonya, kalau Gojek lebih kepada operasional pengantaran, lalu digabunglah itu. Sehingga kalau sudah digabungkan akan memperingan biaya, bisa Gojeknya bisa biaya rendah, Tokopedia juga kalau karena sudah bekerja sama sehingga ongkos kirimnya pun akan lebih ringan lagi, begitu ya. Seperti itu. Ya. Kalau Diana sama Tiara disatukan, itu heboh. Tapi kalau Diana sama Tiara dipisahkan, sepi. Seperti di kuburan. Kalau Diana sama Tiara disatukan, itu seperti di pasar malam. Rame. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan. Penataan staf, implementasi strategi seringkali membutuhkan berbagai prioritas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Ini penataan staf perlu ya. Penataan staf itu nanti hubungannya sama belajar manajemen sumber daya manusia. Ini sudah belajar ya manajemen sumber daya manusia. Lalu yang kedua, pengarahan, directing. Implementasi juga terkait dengan pengarahan staf untuk menggunakan kompetensi pada tingkat yang paling optimal untuk mencapai sasaran perusahaan. Tanpa adanya pengarahan, staf cenderung melakukan pekerjaan sesuai dengan cara pandang mereka. Di sini, sebelum melaksanakan implementasi, tentunya ada persamaan persepsi, cara pandangnya. Dikumpulkan dulu nih orang-orangnya. Nah, di sini tentunya perlu cara pandang yang sama, dipersamakan. Kita kumpul dulu ya sekarang sebelum melakukan pekerjaan. Sekarang saya mau menyamakan persepsi. Kita samakan dulu jam. Jam sekarang adalah jam kulit kurang bulu. Ya. Lalu jam 9 kurang 10. Coba samakan jamnya. Samakan jamnya gitu. Jangan sampai ada pandangan karena jam saja berbeda sehingga dalam pelaksanaannya itu karena cenderung waktu beda 10 menit aja itu akan mempengaruhi gitu ya. Yang pertama itu mari kita cocokkan waktu dulu. Sekarang jam 10, jam 9 lewat 10, cocokkan waktu semua. Tek 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 tek. Oke, kita sama ya jamnya ya. Jadi bila mana ada instruksi, kita akan melakukan penyambutan di pukul 9.32 detik. Itu harus sama, deng, gitu kan seragam. Ini cara, jadi harus ada persamaan persepsi. Lalu yang kedua, cara pandang seperti ini. Contohnya dalam IO itu ada yang namanya tamu PPIP. Coba saya ingin persamaan persepsi tentang cara pandang siapakah tamu PIP itu. Nah, jangan sampai ada salah pandangan. Oh, tamu PIP mah itu ya keluarga saya sendirilah gitu. Tentunya nggak begitu ya. Nah, ini kalau tidak dirapatkan, tidak dikumpulkan sebelumnya, tidak diarahkan, maka cara pandang itu akan berbeda-beda, begitu ya. Nah, siapa yang boleh duduk di tempat tamu PIP ini? Ya tentunya ibu saya, takutnya ada cara pandang ini. Oh tentunya keluarga saya, kan begitu ya. Kalau menurut cara pandangan individu. Oh ini orang tua saya harus taruh di PIP kan gitu ya. Nah ini makanya perlu duduk bareng pengarahannya. Tamu PIP itu adalah orang-orang yang diundang dengan undangan khusus. Dengan menunjukkan ini dia kategori PIP. Kan ada tandanya. Atau dikasih apalah gitu ya.
Nah, ini perlunya kita yang namanya pengarahan. Tolong ya, jadi ada kategori ini, kategori. Jadi ada semacam pengarahan dulu sebelum melakukan implementasi strategi. Ya. Menurut kalian siapa sih orang yang gila itu? Orang gila itu adalah orang yang begini-begini lah. Ya, jadi punya cara pandang tersendiri yang berbeda. Lalu selanjutnya implementasi strategi kebijakan. Ya, ini adalah kita menganalisis perubahan dulu. Ya. Menganalisis perubahan. Memang dalam pelaksanaannya sebuah implementasi itu cenderung selalu ada saja perubahan-perubahan yang besar maupun perubahan yang kecil. Lalu kita lihat lagi menganalisis kepemimpinan. Ya, ini tentunya dalam sebuah pelaksanaan implementasi kita perlu menganalisis kepemimpinan seperti apa sih gitu ya. Nah, ini ada ini ya, menganalisis budaya perusahaan seperti apa, menganalisis struktur organisasi seperti apa. Ini yang diperlukan dalam implementasi kebijakan. Tolong diperhatikan juga faktor-faktor ini. Lalu setelah selesai implementasi dan evaluasi strategi. Jadi kalau dalam sebuah kegiatan setelah diimplementasi, setelah dilaksanakan, tentunya ada yang namanya evaluasi. Harus itu. Kenapa? Supaya kegiatan kita, kegiatan perusahaan di masa-masa selanjutnya, bila ada yang sama, itu dapat diperbaiki. Jadi tahapannya seperti ini ya. Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, yang terakhir adalah tahap evaluasi. Dan ini selalu harus dilaksanakan yang 3 ini, terutama. Ya. Jangan tanpa persiapan, langsung pelaksanaan, itu nggak bagus juga. Lalu tanpa evaluasi. Nah, ini nanti kalau tanpa evaluasi, kita tidak bisa mengoreksi apa kekurangan kita. Jadi selalu begitu. Ya. Jadi tolong nih, 3 ini tolong diterapkan. Persiapan, ya itu seperti perumusan strateginya, lalu pelaksanaannya, lalu evaluasinya. Itu 3 itu ya yang penting ya. Dalam sebuah kegiatan. Oke, selanjutnya terima kasih. Begitulah materi yang saya sampaikan dengan judul implementasi strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rekornya selesai. warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya selesai.